Namanya siapa? Kak Jeng. Kalau gue balik, apa masih ada pintu yang kebuka? Semua sayang sama kamu. Kita hadapin lagi. Seharian itu Akila menghabiskan waktu berjam-jam berdua aja nih bersama Tante Sle. Mereka menikmati berbagai perawatan di salon, mulai dari kerembat rambut, masker wajah, mani-pedi, hingga memasang kuku palsu yang bisa dicopot pasang ya. Saat akhirnya pulang, Akila bukan hanya tampak cantik dari ujung kepala hingga kaki, tapi juga merasakan kebahagiaan yang menyentuh hingga ke dalam jiwanya. Bagi Akila, pertemanan mereka nggak peduli soal perbedaan usia atau beda generasi. Selama merasa sefrekuensi dan bisa saling membuat bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Sebaliknya bagi Angelica, momen itu menjadi kesempatan untuk perlahan menebus kesalahannya, karena dulu nggak pernah benar-benar hadir sebagai seorang ibu bagi putrinya. Sebenarnya sih Angelica nggak berniat merebut Akila dari keluarga angkatnya ya, namun terselip rasa penasaran yang besar dalam hatinya. Angelica bertanya-tanya, kehidupan seperti apa yang dijalani Akila hingga bisa mengidap gangguan mental BPD. Dari percakapan mereka, Angelica menangkap kesan bahwa masa lalu Akila mungkin nggak sepenuhnya bahagia. Akila dengan santai bercerita tentang Mama Mayang yang terlalu sibuk di kantor, hingga nggak pernah sempat atau mungkin nggak terfikirkan untuk menghabiskan waktu ke salon bersama Akila seperti yang dilakukan dengan Angelica hari itu. Singkatnya ya, sepulang dari salon, Akila dengan santainya menceritakan pada Tante Rita dan Mama Mayang bahwa ia baru aja menikmati quality time bersama Tante Sle. Akila nggak terlalu menyadari guys perubahan di raut wajah sang mama. Namun gak lama kemudian, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi rasa yang gak nyaman di dalam hati Akila. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang rencana kunjungan ke psikiater sore nanti. Akila takut ya laporan mengenai kondisi mentalnya akan membuat Papa Michael kecewa. Terus dilanda kecemasan, Akila pun menelpon Harry nih dan menceritakan semua perasaannya. Ya, Harry langsung memahami bahwa gejala BPD Akila sedang meningkat. Rasa nggak percaya diri, pikiran paranoid, dan kecenderungan overthinking mulai muncul kembali. Masalah itu berakar dari pola asuh Mama Mayang ya guys. Dulu kerap melontarkan kalimat-kalimat menyakitkan, menyebut Akila sebagai anak yang nggak diinginkan oleh orang tua kandungnya, yang berasal dari keluarga miskin sekala. Bahkan seolah Akila dibuang demi sejumlah uang. Luka batin itulah yang perlahan membentuk rapuh kepercayaan diri Akila. Mendengar keluhan sang tunangan, Harry segera meluncur ke rumahnya. Harry selalu berusaha hadir untuk meyakinkan Akila bahwa ketakutan itu hanyalah bayangan di pikirannya. Dalam keyakinan Harry, kondisi mental Akila kini jauh lebih baik dan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka sentuhan lembut dari Harry di dahi Akila seakan menjadi isyarat sederhana yang mampu membantu Akila untuk menemukan kembali rasa tenang di tengah gelombang cemas yang datang menghampiri. Di saat Harry sibuk menenangkan gadis tercintanya, pada waktu yang sama di lokasi hutan kota, sang adik yang selama ini bersikeras menjalani hidup dengan identitas palsu justru tengah menghadapi guncangan batin yang gak kalah kuat. Selama 5 tahun Haruna mengubur namanya sendiri, menutup rapat masa lalunya. Namun sore itu, Fata dengan cara yang halus dan penuh kelembutan perlahan berhasil menyentuh lapisan kenangan yang selama ini ia hindari. Kenangan tentang kebersamaan dengan kakaknya, Harry, sosok yang sebenarnya sangat ia sayangi. Ketika Haruna alias Blade dan khusus hari itu dipanggil dengan nama Jen, terpaku di hadapan dua lukisan dengan sosok gadis yang sama, Fata nggak menekannya untuk memilih mana yang terbaik atau ingin menjadi karakter yang mana. Alih-alih menjadikan itu sebuah kompetisi, Fata justru menyarankan agar kedua lukisan tersebut disimpan dan dibawa pulang. Fata ingin mengajak Jen melanjutkan daftar perjalanan mereka hari itu. Spontan ya, Jen menghapus air mata yang hampir jatuh. Mau nggak mau, ia pun mengikuti ajakan Fata menuju sebuah panti asuhan. Awalnya Jen memprotes dan mempertanyakan tujuan mereka ke sana. Namun perlahan kenangan 5 tahun silam kembali memenuhi pikirannya. Setelah kematian kedua orang tua mereka, Haruna kerap mengunjungi sebuah panti asuhan. Bermain bersama anak-anak di sana membuatnya nggak terus-menerus larut dalam duka. Karena Haruna menyadari masih banyak anak yang hidup tanpa keluarga dan dalam keadaan lebih sulit. Terkadang ya Haruna datang bersama Kak Harry yang selalu membantu menyiapkan berbagai keperluan untuk dibagikan pada anak-anak itu. Nah, kenangan itulah guys yang kini kembali mengetuk hati seorang Jen, seolah masa lalu nggak pernah benar-benar pergi.
Tentu aja dong ya, langkah Fatah bukan tanpa arah. Semua yang ia lakukan berdasarkan dari petunjuk Harry. Kebetulan juga sih sejak dulu Fatah memang cukup sering datang ke panti asuhan. Hanya aja selama 4 bulan terakhir sejak Fatah masuk asrama, ia belum sempat kembali ke sana. Jadi kunjungan hari itu terasa seperti mengulang jejak lama, tapi dengan tujuan yang lebih dalam. Di momen tersebut, Jen terus terpaku nih dengan ekspresi penuh beban pikiran dan tanpa banyak kata, Fatah bin Jordan secara natural menggenggam tangannya untuk mengajaknya masuk. Jen pun menurut, seolah genggaman itu menjadi penopang keberaniannya. Bahkan ya, ketika Fatah hendak melepaskan tangan karena Fatah mau pergi ke ruang pengurus, Jen secara spontan menariknya kembali dengan kuat, seakan-akan takut ditinggalkan sendirian bersama kenangan yang terus berputar di kepalanya. Nah gantian ya, justru Fatah yang terpana. Meskipun Fatah udah memperkirakan bahwa misinya akan menunjukkan progres, tetap aja melihat sisi rapuh seorang Blade terasa mengejutkan. Namun Jen segera menyadari sikapnya dan berusaha kembali bersikap biasa, walaupun suasana jelas nggak lagi sama. Fatah pun gak menyia-nyiakan momen ini guys. Ia memilih langkah berikutnya dengan lebih tenang, yaitu membiarkan Jen terus mengikuti alur situasi secara alami, tanpa tekanan dan tanpa kecanggungan saat berada di dekat Fatah. Maka Fatah perlahan menjauh, memberi ruang agar kenangan masa lalu terus muncul dengan sendirinya. Di saat tersebut anak-anak panti menanyakan namanya. Hampir aja ya Blade menyebut Haruna, tapi cepat-cepat meralatnya menjadi Jen. Fatah sempat mendengarnya dengan jelas guys, namun Fatah nggak ingin merusak suasana. Fatah hanya duduk di ruang pengurus seolah biasa aja, padahal diam-diam terus memperhatikan setiap perubahan kecil dalam sikap Jen, menunggu ya saat dimana hati Jen benar-benar siap untuk jujur pada diri sendiri. Sementara itu Jen mulai ikut bermain menyusun Lego hingga membentuk sebuah rumah. Benda sederhana itu berubah menjadi simbol yang begitu dalam ketika anak-anak mulai menanyakan tentang tempat tinggalnya. Pertanyaan polos dari mereka justru menyentuh sisi yang selama ini paling ia hindari. Lagi ini adalah serangan psikologis untuk Haruna. Fatah ingin Haruna memahami makna rumah yang sesungguhnya, bukan sekedar bangunan untuk pulang, tapi tempat di mana seseorang diterima apa adanya dengan segala luka dan kesalahannya. Pertanyaan beruntun dari anak-anak itu membuat Jen harus berusaha keras menahan tangisnya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin rumah itu masih ada, hanya aja selama ini ia yang terus berlari menjauh. Namun dalam lamunan yang penuh sesak, tanpa sengaja Jen malah menghancurkan bangunan Lego tersebut. Seakan-akan itu menjadi gambaran bahwa rumah untuknya telah hancur oleh tangannya sendiri. Gak sanggup menahan gejolak perasaannya, Jen bergegas ke kamar mandi dan menangis tertahan. Haruna meratapin hidupnya, takut untuk pulang, takut semuanya udah terlambat dan merasa dirinya mungkin tak pantas kembali. Sementara itu Fatah yang sedari tadi terus memperhatikan situasi, diam-diam mulai memperbaiki Lego itu menjadi rumah yang utuh dan kokoh. Nah saat Jen kembali dan melihatnya, senyumnya perlahan kembali bersinar. Matanya memang masih menyimpan kesedihan, tapi rumah kecil itu seolah menjadi tanda bahwa akan selalu ada tangan terbuka yang menunggu Haruna pulang. Lalu, apakah ini sudah level tertinggi dari misinya Fatah? Bisa jadi guys, ini adalah titik yang paling krusial, namun belum tentu puncaknya. Karena pengakuan yang tulus enggak lahir dari tekanan ataupun strategi, melainkan dari keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Jika ya nanti Jen berkata tanpa bujukan dan tanpa paksaan, "Iye, gua Haruna, tolong anterin gue menemui mereka," maka itu bukan karena Fatah yang sudah berhasil menggiringnya, melainkan karena Haruna akhirnya memilih berhenti bersembunyi.